Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini Kamis kita akan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Karena mengingat situasinya, mari segera kita akan memulai. Kita akan bersama-sama memujikan pujian dari PKJ 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, Tuhan rasakan damai-Mu. Aku takkan selalu dekat padamu, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergembira dan berbahagia. Mari kita akan mengawali persekutuan kita dengan kita dasari permohonan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada malam hari ini keluarga kecil kami yang merupakan bagian dari keluarga GKI Pemalang, kami boleh bersekutu dengan anak-anak kami, istri kami, keluarga kami untuk bersama-sama membangun ibadah, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Terimalah ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Semuanya ini juga kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan "Ku siapkan hatiku". Ku siapkan hatiku Tuhan, menyuruh firman-Mu saat ini.
Mari Bapak Ibu, anak-anak semuanya, kita berdoa lebih dulu. Silahkan mengambil posisi duduk yang paling nyaman. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kini keluarga kami telah siap duduk di tempat kami masing-masing. Kami rindu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, supaya apa yang kami dengar mampu kami lakukan. Kuasailah kami semua, biarlah Roh Kudus-Mu menjadi pengantara kami yang menyatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, adik-adik, semua pasti pernah mendengar yang namanya satu peribahasa ini, yaitu sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Ya, pernah kan dengar begitu? Apa artinya? Artinya adalah sekalipun disembunyikan rapat-rapat, akhirnya yang salah ketahuan juga. Malah segala sesuatu yang ditutup-tutupi, baik itu kejahatan, kesalahan, pasti pada waktunya akan terungkap juga. Apa yang busuk, yang tidak dapat disembunyikan, walau berlawanan, pasti akan tercium juga oleh orang-orang di dalam komunitasnya maupun di luar komunitasnya itu. Dalam bahasan kali ini, kita akan bersama Rasul Paulus mengingatkan kita perihal sikap buruk yang dibiarkan begitu saja berada di tengah-tengah persekutuan jemaat, yaitu berada di dalam jemaat Korintus. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah domba Paskah, darah domba anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk hidup di dalam kebenaran dan terus berjuang untuk menjaga kemurnian di dalam hidup sehari-hari di tengah persekutuan dan masyarakat, sehingga persekutuan orang percaya dapat menjadi terang di tengah-tengah masyarakat dengan cara hidup melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati. Oleh karena itulah, mari untuk lebih jelasnya kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan,
tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kota Korintus yang mana menjadi tujuan atau kiriman surat daripada Rasul Paulus ini adalah sebuah kota di mana pada waktu itu Korintus, sebuah kota yang sudah besar, sudah ramai, sudah menjadi kota metropolitan. Di Korintus ini pula sebagai gudang permasalahan. Banyak sekali persoalan sebagai kota besar. Sebagai kota besar tentulah banyak kemaksiatan yang ada. Oleh karena kota metropolitan, tentu ekonominya, budayanya jauh lebih maju, menjadi pusat perkembangan bahasa, budaya, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Banyak jenis permasalahan termasuk yang ada dalam jemaat orang-orang Kristen. Mulai dari rebutan pengaruh dan fanatisme pemimpin, dosa percabulan, sampai masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan. Perkara-perkara kecil harus sampai dibawa ke pengadilan. Parahnya lagi, saudara, jemaat Korintus, mereka ini mencari keadilan bukan pada tempat yang benar, tidak pada tempat yang seharusnya mencari kebenaran yang adil. Rasul Paulus sangat-sangat prihatin sebab sedemikian bejatnya percabulan, yaitu salah seorang di antara mereka, seorang anak muda yang mencabuli ibu tiri atau istri ayahnya. Hal ini oleh Paulus dikatakan tidak ada atau tidak ditemukan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sekalipun. Jadi Korintus ini mencuat sebuah budaya yang sangat luar biasa jahatnya. Paulus menyesalkan jemaat Korintus yang seolah membiarkan perilaku tersebut berjalan tanpa ada yang menentang, sehingga si pelaku tetap dengan bebas beraktivitas dan berrelasi dengan jemaat yang lainnya. Sikap yang permisif dan seolah-olah menutup mata atas perilaku dosa ini disebut oleh Paulus sebagai kesombongan dan kemegahan. Kesombongan dan kemegahan jemaat Korintus ini menunjukkan bahwa mereka memamerkan kebebasan yang berlaku di dalam jemaat yang seakan-akan itu berdasarkan Injil. Oleh karena itulah Rasul Paulus menegur dengan keras agar si pelaku dikeluarkan dari persekutuan, agar pengaruh kejahatan tidak mempengaruhi, tidak menyebar ke jemaat atau orang lain. Frase "tidak tahukah kamu" sering digunakan oleh Paulus untuk menunjukkan pada hal-hal yang seharusnya sudah diketahui oleh orang percaya, namun hal itu terlupakan. Sedikit lagi menghamirkan seluruh adonan, atau istilah lain, setitik nila merusak susu sebelanga. Hal ini terlupakan oleh jemaat Korintus. Kebusukan yang walaupun jumlahnya sedikit akan merusak keseluruhan hidup jemaat di Korintus.
Oleh karena itulah Rasul Paulus memerintahkan jemaat di Korintus untuk membuang ragi yang lama itu dan menjadi adonan yang baru, umat yang telah ditebus dari maut melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, melalui kematiannya di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ditegur atas sikap atau tindakan kita yang tidak benar itu tidak enak. Dan ditegur orang itu rasanya sakit. Mungkin sakitnya sampai di hati. Sebaliknya, menegur orang lain atas sikap atau tindakannya pun bukanlah hal yang menyenangkan atau yang membanggakan. Hal ini, gereja bukanlah kumpulan orang-orang benar, orang-orang baik. Ini artinya juga gereja bukanlah kumpulan orang-orang suci, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang membutuhkan pengampunan dan pensucian. Juga gereja bukanlah kumpulan orang-orang saleh, orang-orang yang selalu baik dan benar, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang salah dan kumpulan orang-orang yang butuh pembenaran. Seperti sabda Tuhan Yesus di dalam Lukas 5 ayat 32, Tuhan Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara, kita adalah umat pilihan Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi rekan kerja Allah, dipilih untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Sikap yang bijak sebagai pengikut Kristus bukanlah menjadi orang yang membangun menara untuk mengibarkan nama kita sendiri. Kalau hal itu yang terjadi adalah ibarat kita membangun menara Babel untuk membanggakan, untuk menyombongkan etnis kita, status sosial kita, kekayaan kita, kepandaian kita, mungkin kecantikan dan kegagahan, untuk menyombongkan pangkat, menyombongkan kerohanian kita. Bukan menara Babel yang dikehendaki yang dibangun, tetapi adalah menara laut. Menara laut dibangun adalah untuk memberikan arah, untuk memberikan petunjuk dan memberikan manfaat bagi siapapun yang berada di tengah laut yang kehilangan arah. Itulah saudara sebuah tugas untuk kita, bukan membangun menara, tetapi bukan membangun menara Babel, tetapi membangun menara laut. Jika kita bermegah, marilah kita bermegah dalam iman, berpesta dalam kemenangan Kristus yang telah jadi jaminan bagi kita untuk menjadi pemenang atas dosa dan kematian. Marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, mari kita berpesta kemenangan. Kematian Kristus di kayu salib adalah berita sukacita bagi kita. Maksud dunia, Yesus disalibkan di Bukit Golgota untuk dipermalukan. Padahal Yesus disalibkan
di Bukit Golgota justru untuk dipermuliakan melalui kematiannya. Dunia memberikan mahkota duri sebagai penghinaan, tetapi bagi Allah itu adalah sebuah simbol ketaatan dan kemuliaan. Dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib di Bukit Golgota, kedua kaki Yesus dipaku. Mungkin maksud mereka supaya ia, yaitu Tuhan Yesus, tidak bisa turun, tidak bisa berjalan dan tidak berlari. Tetapi puji Tuhan, bahkan ia berjalan bukan hanya sesaat, tetapi melewati alam maut. Kedua tangannya dipaku, mungkin supaya tidak memanggil atau meminta pertolongan ataupun melakukan mukjizat-mukjizat dan pengajarannya. Tetapi dengan tangannya yang berlubang, bekas paku yang besar dan kasar itu, tangan Yesus tetap memberikan damai sejahtera bagi saya, bagi saudara, bahkan bagi dunia. Dan kematiannya memberikan kehidupan kekal kepada yang percaya kepadanya. Kebangkitannya membuktikan dia hidup. Kenaikannya ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dengan Paskah ini, marilah kita wujudkan buah-buah pertobatan, sehingga kita dan banyak orang datang kepadanya. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang berbahagia, setelah kita belajar dan kita mendengar firman Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk merasakan firman Tuhan, menerima tantangan dari Tuhan. Menara apakah saat ini yang kita bangun? Apakah kita membangun keegoisan kita, keakuan kita, kejayaan kita? Atau sudahkah kita membangun kebaikan dan kebenaran yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak tebusan, anak-anak Allah? Saya persilahkan untuk masuk dalam saat sejenak, Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh rahmat, terima kasih atas firman-Mu, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga keluarga kami boleh berkumpul. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga ini yang hari ini telah berkumpul. Dan jika ada anggota keluarga di sana yang belum bisa berkumpul, Tuhan berkatilah. Tuhan juga jagai seperti kami yang bisa berkumpul di tempat ini. Kami selaku orang tua berdoa untuk anak-anak kami. Berkatilah semuanya Tuhan. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga ini. Berkatilah dengan damai sejahtera-Mu. Berikanlah mukjizat-Mu, kemurahan rezeki-Mu, sekalipun di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah menutup berkat-Mu bagi orang yang berserah kepada-Mu. Roh Kudus, biarlah firman-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan Engkau uraikan di dalam hati setiap keluarga ini yang mendengarkan, yang melakukan ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik,
setelah kita mempersembahkan hati, jiwa kita, mari kita akan mempersembahkan persembahan yang menjadi bagian untuk dipersembahkan, yang merupakan berkat dari Tuhan. Persembahan silahkan tiap-tiap keluarga mengumpulkannya dalam amplop putih yang bisa dikumpulkan di gereja. Besok pada waktu sudah waktunya kita bisa berkumpul, atau diserahkan ke kantor gereja hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Atau silahkan kalau Bapak Ibu mau mentransfer ke rekening GKI Pemalang. Kita akan mengaturkan persembahan dengan diiringi satu pujian, Bagi Yesus Kuserahkan, di mana kita menyerahkan persembahan dan menyerahkan seluruh hidup kita. Bapak Ibu, keluarga yang berbahagia yang diberkati oleh Tuhan, sungguh keluarga Bapak Ibu adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan karena hari ini bisa kumpul bersama keluarga yang bahagia. Biarlah kebahagiaan ini juga menjadi bagian daripada saudara-saudara kita yang lain. Kita doakan mereka supaya mereka juga merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan sekaligus doa penutup. Mari saya antarkan. Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, yang pemurah, kami bersyukur Tuhan, Engkau pilih kami menjadi pengikut-Mu. Kami berterima kasih. Kami berbahagia Tuhan ikut bersama-Mu. Namun kami melihat ada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin merasa belum berbahagia. Kiranya Tuhan berkati mereka semuanya yang mendengarkan, yang ikut dalam ibadah ini, keluarganya, saudara-saudaranya, tetangganya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami sudah boleh menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati,
Tuhan kembalikan persembahan dengan lipat ganda, sehingga tiap-tiap anak Tuhan tidak akan mempermalukan Engkau Tuhan, tetapi akan menjadi alat-alat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat GKI Pemalang, saudara jemaat GKI Pemalang yang saat ini sakit. Kami ingat Tuhan kepada Ibu Sukim yang saat ini mungkin masih dalam perawatan dokter. Kami juga ingat Bapak Dr. Broto yang sudah sekian lama dalam perawatan dokter. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau merawat tiap-tiap anakmu melalui para dokter, para perawat. Biarlah kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan, memberikan kesembuhan bagi tiap-tiap anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan, baik yang anak-anak kecil, yang remaja, yang pemuda maupun yang sudah lansia, terlebih kaum lansia Tuhan, yang semakin merasa menurun daya tahannya, makin merasa kurang segala kekuatannya. Tuhan, biarlah Tuhan menjadi penopang tiap-tiap jemaat-Mu, baik yang kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa maupun yang lansia. Kami serahkan Tuhan. Dan Tuhan, ibadah di rumah kami masing-masing pada saat ini kami akan akhiri Tuhan. Namun bukan berakhir sampai di sini ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah rumah ini melalui kondisi dunia saat ini menjadi awal kami membangun misbah, membangun jemaat di rumah kami, membangun iman, membangun pertobatan kami untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Roh Kudus, ampuni segala dosa yang terselip dalam ibadah ini. Kami serahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama keluarga kita yang bahagia ini mengakhiri ibadah dengan pujian Kasih Paling Agung dari PKJ 179 bait 1 dan 2. Semuanya menyanyi.
yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang berbahagia, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi ingat, mari kita membangun menara, yaitu menara laut yang berguna bagi orang lain. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.